Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kita semua masih ditemukan dalam kondisi yang sehat dan dapat berjumpa di siang hari ini dalam situasi yang sehat juga. Untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh dan yang berhalangan juga semoga dilancarkan urusannya. Siang hari ini topik untuk seminar web Zoom meeting hari ini mengambil tema temanya adalah persyaratan dan evaluasi pengadaan benih untuk perkebunan kualifikasi kecil dengan menghadirkan narasumber Bapak Muhammad Kasman selaku jabatan fungsional PBBJ Pemprov Kalimantan Selatan. Dan tanpa lebih lama lagi kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Pak Kasman nanti untuk memberikan pengetahuannya, dan kami bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu paparan, yang kedua langsung nanti tanya jawab. Dan tanpa banyak waktu lagi, tanpa mengambil waktu lagi, kami persilakan kepada Pak Kasman untuk segera memulainya. Kami persilakan Pak Kasman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Fajar ya. Pak Fajar dari Cilacap. Betul Pak Kasman. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada siang hari ini kita bertemu kembali di acara webinar atau Zoom meeting di acaranya MS Muji Santosa Training and Consulting. Terima kasih saya haturkan kepada Pak Muji Santosa. Assalamualaikum, sehat Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Kemudian yang tak lupa juga kepada Pak Mulis yang selalu setia ya setiap saat, setiap acara MS. Nah, kemudian kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di acara Zoom meeting ini, terima kasih. Nah, pada hari ini sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Muhammad Kasman. Saat ini saya sedang bertugas atau bekerja di Biro Pengadaan Barang Jasa Kalimantan Selatan. Saya merupakan pengelola PBJ Ahli Madya dan sekarang jabatannya diperluas menjadi pendamping kontrak, probity advisor, kemudian pendamping beberapa SKPD, dan sehari-harinya juga sebagai pejabat pengadaan dan pokja pemilihan. Nah, di sini ada nomor telepon saya, kemudian ada email juga. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini udah jam 3 kalau di Kalimantan Selatan, mungkin kalau di waktu Indonesia Barat masih jam 2. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian hari ini udah ada yang minum jamu, ada yang makan roti, atau udah ngopi maupun merokok ya. Nah, ini Pak Suhendra yang ditanya tiap hari mandi atau belum, biasanya pakai sabun, pada belum hadir ya. Nah, teh, kopi, maupun rokok, maupun temu-temuan yang diolah jadi obat-obatan atau jamu, itu merupakan bahan yang berasal dari hasil perkebunan. Lebih luas lagi, jadi bahan makanan, obat, rempah, kosmetik, maupun misalnya ban, itu ban yang paling bagus belum bisa dikalahkan oleh yang dihasilkan oleh karet alam. Kemudian jalan juga, kasur yang mahal juga itu berasal dari karet. Nah, semuanya merupakan hasil perkebunan. Nah, sebelum hasil perkebunan itu dipanen, nah tentunya kita memerlukan benih. Nah, di sini kita lihat itu adalah seperti yang di belakang saya juga merupakan hamparan kebun kelapa sawit. Nah, untuk itu pada hari ini kita
akan membicarakan tentang persyaratan dan evaluasi pengadaan benih perkebunan, terutama untuk kualifikasi kecil, yang seperti kita tahu biarpun kecil ya sampai 15 M ya. Nah, saya hanya berbagi saja gitu ya. Mungkin ada di beberapa teman yang hadir di sini itu juga ada yang dari pelaku-pelaku pengadaan. Nah, seperti kita tahu, untuk pengadaan benih perkebunan ini termasuk pengadaan barang. Nah, kalau pengadaan barang, tentunya tidak lepas kita pada ketentuan Perpres 16 berupa perubahannya. Nah, kemudian ketentuan yang lebih rincinya, kita berpedoman pada peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001. Dokumen MDP-nya juga kita ambil dari sini. Nah, terkait dengan HPS untuk benih perkebunan itu ada PP yang mengatur tidak dipungut pajak. Nah, kemudian terkait dengan sertifikasi dan persyaratan teknis itu kita menggunakan keputusan Menteri Pertanian. Di sini contohnya saya ambil untuk produksi benih, sertifikasi peredaran, dan pengawasan benih tanaman karet. Nah, untuk yang kopi, kelapa, kemudian kelapa sawit itu ada lagi peraturannya. Dan yang terakhir yang baru saja kita bicarakan pada kesempatan minggu yang lalu, yaitu tentang Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 15 tahun 2001 tentang standar kegiatan usaha dan standar produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pertanian. Nah, secara umum siklus pengadaan barang jasa pemerintahan itu ada 6 tahapan. Dimulai dari perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan, persiapan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima. Nah, di waktu kita yang terbatas pada hari ini, saya ingin berbagi paling tidak di 2 tahap, yaitu di tahap persiapan, pemilihan, dan pemilihan penyedia. Nah, pada tahapan persiapan penyedia, sebentar ini kok menutup ya. Itu PPK biasanya sebelum meminta paketnya untuk ditenderkan ke bagian pengadaan barang jasa ataupun kepada Biro Barang Jasa, mereka menyiapkan dulu surat pengantar, SK penetapan PPK, kemudian dokumen anggaran, belanja, ada ID paket RUP, dan rencana umum penggunaan kapan sih waktu penggunaan barang tersebut, spesifikasi teknis, kemudian harga perkiraan sendiri, dan kemudian membuat rancangan kontrak yang terdiri dari surat perjanjian, SSUK, dan SSKK. Nah, di sini di tahap persiapan pemilihan penyedia, nah paling tidak nih ada sekitar 8 tahapan yang ini pada POKMIL, mulai dari melakukan review dokumen persiapan pengadaan, penetapan metode pemilihan penyedia, penetapan metode kualifikasi, penetapan persyaratan penyedia, penetapan metode, kemudian penetapan metode penyampaian penawaran, penyusunan, dan menetapkan jadwal pemilihan, kemudian melakukan penyusunan dokumen pemilihan. Nah, lanjutnya, apabila Pokja itu telah mendapatkan delegasi berupa surat penugasan untuk melakukan pemilihan untuk paket tersebut, nah Pokja mengundang PPK atau KPA untuk melakukan review persiapan pengadaan.
Nah, yang direview tentunya dokumen-dokumen persiapan pengadaan yang disampaikan oleh PPK atau KPA. Nah, pada dasarnya dokumen pengadaan atau dokumen pemilihan itu ada 3, dokumen kualifikasi, dokumen pemilihan, dan dokumen tender. Nah, kalau kita lihat lebih dalamnya lagi, itu terdiri sekitar 17 bab. Ada yang untuk lembar data pemilihan, lembar data kualifikasi, lembar kriteria evaluasi itu ditentukan oleh Pokja pemilihan, sedangkan daftar kuantitas, spesifikasi teknis dan gambar, kemudian rancangan kontrak, SSKK dan SSUK ini dibuat dan ditetapkan oleh PPK atau KPA. Nah, untuk MDP itu meskipun masih bisa disesuaikan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang bisa kita rubah atau kita edit biasanya tuh di halaman sampulnya, lembar data kualifikasi, kemudian LDP, kemudian lembar kriteria evaluasi. Nah, itu yang nanti akan kita diskusikan. Nah, ini contoh dari penyusunan dokumen pemilihan. Ini saya ambil dari MDP. Nah, bagian-bagian yang dicetak miring itu merupakan petunjuk pengisian. Nanti setelah kita isi sesuai dengan yang seharusnya itu dihilangkan menjadi seperti berikut ini. Nah, contohnya ini kan ada kode RUP-nya 21047563, kemudian nama paketnya adalah paket pengadaan benih siap tanam kegiatan perluasan tanaman karet Kabupaten Kota Baru misalnya. Nah, ini uraian singkatnya sejumlah 44.000 batang. Kemudian jangka waktunya kapan? Penyelesaiannya adalah 30 hari. Nama satuan kerja perangkat daerahnya, kemudian nama UKPBJ-nya kita tulis, nomor Pokja pemilihan, alamat, nah kemudian website, dan tentu saja disebutkan sumber pendanaannya, apakah berasal dari DIPA, APBN, atau DPA yang bersumber dari APBD. Pak Kasman, mohon maaf, ini slide-nya kayaknya berhenti apa ya di persiapan pengadaan? Oh, sebentar Pak. Tempat saya gerak. Saya matiin saya ya. Masih belum gerak ya Pak Fajar? Masih di halaman yang persiapan pengadaan. Kalau nggak salah halaman 5 kalau nggak salah, masih di halaman 5. Nah, maaf Bapak-Bapak. Selalu saja ada. Di share screen ulang coba Pak. Halaman 5 ya? Iya, tadi terakhir di halaman 5 tadi terakhir. Ini udah kelihatan ya? Kalau begini kelihatan. Nah, saya besarkan. Udah kelihatan ya? Ya. Saya matiin video saya. Untuk malam tadi kan satu malam gangguan Telkom. Oh iya. Telkom dan IndiHome. Baik, mau dilanjut Pak? Udah ya? Udah. Nah, kemudian di lembar data pemilihan. Di lembar data pemilihan ini salah satunya tadi kita harus yang ditetapkan oleh PPK itu adalah spesifikasi teknis barang. Nah, spesifikasi teknis barang yang ditawarkan itu ditulis di sini. Nah, kemudian jadwalnya. Nah, ini yang dokumen penawaran teknis. Pertama adalah spesifikasi teknis barang, kemudian jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan atau penyerahan barang,
kemudian proposal teknis. Tetapi ini dijelaskan ya. Nah, proposal teknis atau surat pernyataan gambaran kondisi benih itu misalnya harus menggambarkan sarana perbenihan dan perlakuan teknis benih mulai dari sesuai dengan baku teknis perbenihan. Sejak dari persiapan penanaman, nah itu si penyedia atau penawar itu harus menuliskan. Nah, kalau dipandang perlu itu bisa juga diminta untuk menyertakan fotonya atau meminta semacam tanda tangan dari kepala dinas setempat yang menangani perkebunan supaya tahu gitu benihnya benar ada tidak di situ gitu. Nah, kemudian surat kepemilikan benih. Nah, di sini Dinas Perkebunan biasanya menetapkan kepemilikan itu minimal 80%. Nah, kemudian 20%-nya itu boleh kerjasama. Namun kerjasamanya itu harus yang sama-sama memiliki izin usaha produksi perkebunan. Disertakan juga dengan surat pernyataan pembelian benihnya. Nah, kemudian surat keterangan ketersediaan entres. Nah, seperti kita tahu bahwa untuk karet, ini saya contohkan karet, itu kan terdiri atas batang bawah dan batang atas. Nah, batang atas yang kita sebut dengan entres ini, itu sangat penting sekali karena untuk menghindarkan dari benih palsu yang diambil dari sembarangan atau tidak memiliki dokumen benihnya. Nah, kemudian surat pernyataan sanggup memberitahu pelaksanaan benih. Nah, jadi mereka apabila sudah terpilih sebagai pemenang, itu harus bersedia untuk dilakukan sertifikasi benih. Nah, kemudian sanggup memelihara benih di titik bagi. Jadi sejak karena lokasi dari perbenihan mereka itu ke titik bagi itu biasanya kan lumayan jauh tersebar di kelompok-kelompok tani. Ada kemungkinan karena pengangkutan bisa warnanya kuning apa segala macam. Nah, itu selama pengangkutan sampai dengan penyerahan di titik bagi mereka harus merawatnya supaya benih tersebut tetap segar, tetap sehat. Nah, kemudian di lembar data pemilihan ini Pokja pemilihan menetapkan unsur dan kriteria evaluasi terhadap dokumen penawaran. Nah, apa yang diminta pada persyaratan teknis tadi diminta calon penyedia atau peserta itu untuk melampirkan atau mengupload. Nah, mengupload dokumen penawaran teknis dan apabila tidak melampirkan dan atau tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan maka dinyatakan gugur. Nah, contohnya tadi kan diminta spesifikasi. Nah, apabila mereka tidak melampirkan spesifikasi maka itu dia gugur atau dia melampirkan atau mengupload spesifikasi benih tanaman yang ditawarkan atau diminta itu, tetapi ternyata tidak sesuai, maka itu juga bisa gugur. Nah, ini adalah contoh dari spesifikasi benih karet siap tanam. Dulu sih disebut spesifikasi teknis benih karet siap salur dalam polybag. Nah, tapi bisa juga disebut dengan siap tanam. Nah, contohnya ini adalah sumber benih. Sumber benihnya itu harus berasal dari klon anjuran. Batang bawahnya udah tertentu tuh nama-nama klonnya, misalnya GT1, PR300, dan ini biasanya klon-klon yang tahan penyakit, perakarannya bagus. Nah, kemudian batang atas itu berasal dari mata entres yang berasal dari kebun entres yang telah dimurnikan. Nah, biasanya adalah klon
generasi 4 ya sekarang itu. Contohnya adalah BPM 24, PB 260, PB 340. Tapi ini mungkin tiap-tiap daerah tergantung dari agroklimat, kemudian tanah apa segala macam mungkin beda gitu ya. Nah ini untuk di Kalimantan Selatan ini adalah klon-klon yang jadi primadona yang biasanya disukai oleh petani di sini. Tinggi payungnya mencapai tinggi lebih dari 20 cm. Warna daunnya hijau tua, kemudian kondisi benihnya tidak terserang hama penyakit, mutu benih itu benih bersertifikat dan berlabel. Kemudian fungsinya adalah benih karet yang ditanam sebagai cikal bakal pohon tanaman karet yang produktif. Nah, jadi untuk yang perkebunan itu diharapkan menghasilkan lateksnya gitu ya. Bahkan nanti bisa diambil juga kayunya. Nah itu kalau di kehutanan juga mereka ada menanam karet gitu, tapi lebih diutamakan kepada penghijauan. Nah, Nah, kemudian ini contoh adalah benih kelapa sawit siap tanam. Nah, biasanya tuh dari Tenera hasil persilangan Durapsifera. Nah, ini contohnya. Ini juga berasal dari benih resmi yang ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian Pertanian. Nah, kemudian kalau tadi adalah bibit karet siap tanam di polybag, tapi bisa juga kita mengadakan benih berupa kecambah. Jadi kecambah itu yang biji sawit yang sudah pecah gitu ya, udah jadi kecambah, tapi nanti harus dirawat lagi di pembibitan pre-nursery dan main nursery. Jadi agak panjang gitu dibandingkan dengan yang siap tanam tadi. Nah ini legalitasnya harus ada persetujuan penyaluran bibit kelapa sawit, ada SP2BKS-nya, kemudian ada pelepasan karantina tumbuhan, penyerahan kecambah sawit, kemudian penyerahan barangnya atau DO, kemudian daftar penyerahan kecambah kelapa sawit. Jadi sawit ini kalau kita lihat ini karena harganya lumayan mahal, ini yang sering dipalsu oleh penangkar nakal. Bahkan sekarang itu, ini salah satu sumber benihnya di PPKS di Medan, sampai digrapir, sampai diukir di benihnya ini. Nah, untuk menghindari, belum lagi ada bukti persilangannya sampai di kotaknya itu juga dikasih label. Itu untuk menghindari pemalsuan. Nah, ini contoh penyusunan dokumen. Nah, biasanya kita sistem gugur, jadi kita tidak pakai bobot gitu ya. Nah, kemudian ini adalah lembar data kualifikasi. Nah, untuk LDK ini, kita persyaratkan SIUP-nya, KBLI-nya yang sesuai dengan jenis bibit apa yang kita adakan. Nah, kemudian kita juga persyaratkan nomor induk berusaha atau TDP, kemudian izin usaha produksi. Nah, jadi salah satu yang wajib untuk penangkar atau calon penyedia benih ini adalah adanya persyaratan izin usaha produksi benih tanaman perkebunan. Nah, ini tiap komoditas dia punya sendiri-sendiri. Apakah di benih kelapa sawit, ataukah karet, kopi, atau jarak misalnya, dan lain-lain ya. Nah, kemudian perpajakan itu KSWP. Nah, untuk kualifikasi teknis, ini bisa dipersyaratkan pengalaman pekerjaan. Dia harus punya pengalaman di divisi yang sama dalam 1 tahun terakhir. Kemudian punya pengalaman di kelompok atau grup yang sama dalam 3 tahun terakhir. Kemudian
SDM karena berbenihan mungkin mereka dipersyaratkan harus memiliki penangkar yang bisa melakukan pembudidayaan gitu. Nah, untuk kemampuan keuangan, kualifikasi kemampuan karena ini kecil tidak dipersyaratkan. Nah, ini contoh dokumen yang saya ini. Nah, ini yang tadi kita masukkan dalam sini. Nah, untuk perkebunan untuk pengadaan benih karet itu KBLI-nya adalah 01291. Nah, kemudian untuk pengalamannya ini di divisinya adalah 01. Kemudian untuk kelompoknya yang itu termasuk di 019. Jadi produk makanan, ternak dan seterusnya ada karet alam. Nah, kemudian ini contoh KBKI dari sawit. Ini contoh untuk yang kelapa. Nah, kemudian Pokja juga itu harus membuat lembar kriteria evaluasi. Karena ini merupakan pekerjaan yang sederhana, kita menggunakan sistem gugur. Nah, apa-apa yang telah dipersyaratkan di persyaratan teknis tadi, itu kita tulis dalam ada tabel di dokumen pengadaan itu, persyaratan teknis dalam dokumennya apa. Nah, misalnya tadi spesifikasi teknis, nah itu persyaratannya adalah harus melampirkan persyaratan teknis. Maka uraian teknisnya adalah mengupload persyaratan teknis. Kemudian harus sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian misalnya melampirkan jadwal pengadaan atau penyerahan barang, dia harus mengupload dan harus sesuai. Nah, kriteria ini itu dapat ditambah atau kita kurangi sesuai dengan ketentuan penilaian teknis. Nah, penawaran yang dinyatakan lulus teknis apabila memenuhi semua kriteria persyaratan teknis di atas. Nah, kemudian ini adalah tahapan pemilihan tender pasar kualifikasi yang dilakukan oleh Pokja pemilihan. Ini ada beberapa jadwalnya itu seperti yang disetting dan tertayang pada SPSE, mulai dari pengumuman pasca kualifikasi, download dokumen pemilihan sampai dengan masa sanggah gitu, SPPJ. Nah, kemudian ini evaluasi yang dilakukan oleh Pokja itu dalam rangka untuk mendapatkan penawar terbaik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan yang telah disyaratkan tadi. Kemudian penawar yang diyakini mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik di antara penawar. Jadi bisa jadi nomor 1 ya, tapi tidak mengikat juga yang terendah itu menang kalau persyaratan teknis atau kualifikasinya tidak memenuhi. Nah, kemudian administrasi jangka waktu berlaku surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan. Misalnya tadi kan ada 30 atau 45 hari. Nah, kemudian bertanggal. Meskipun ini juga sudah difasilitasi oleh SPSE atau di dokumen. Nah, kemudian kualifikasi itu terdiri atas administrasi atau legalitas, kemudian evaluasi kualifikasi teknis, dan kualifikasi keuangan. Tapi tadi untuk yang sekarang itu ditiadakan. Kemudian teknis, yang memenuhi atau lulus evaluasi adalah yang memenuhi unsur dan kriteria evaluasi dengan yang telah ditetapkan dalam LDP. Nah, kemudian harga itu kalau penawarannya kurang dari 80%, kita akan melakukan evaluasi kewajaran harga.
Nah, ini. Dan tentu saja harganya juga tidak melebihi APS. Nah, ini contoh, tadi kan salah satu persyaratan teknis itu adalah bersedia dilakukan klarifikasi lapangan. Di sini saya pernah jadi Pokja pemilihan, saya melakukan klarifikasi ketersediaan benihnya. Nah, di situ kita mengecek juga dokumen-dokumen benihnya, ketersediaan benihnya, berapa jumlahnya, dan ini biasanya selain kita didampingi oleh SKPD-nya, kita juga didampingi oleh pengawas Balai Pengawasan Benih setempat. Nah, supaya tidak hanya Pokja saja yang melakukan klarifikasi, jadi pihak usernya juga tahu, demikian juga PBT, pengawas benih perkebunan. Dan di sini kita apabila telah memenuhi persyaratan, kita melakukan klarifikasi. Klarifikasi itu bisa klarifikasi penawaran teknis, termasuk tadi yang ke lapangan tadi. Nah, apabila telah memenuhi syarat, maka kita melakukan pembuktian kualifikasi. Sekarang kita bisa melalui penelitian lewat sikap saja, apa mereka sudah terverifikasi gitu, atau bisa kita melakukan daring. Nah, kalau hanya satu peserta, maka kita akan jika hanya satu peserta yang memenuhi syarat, maka kita akan melakukan klarifikasi atau negosiasi teknis dan harga. Apabila hanya 2 peserta yang memenuhi syarat, maka dilakukan reverse auction. Nah, sebelum penetapan pemenang, kita mencek dulu di daftar hitam, apakah si penyedia ini, ya sebenarnya kalau dia bisa daftar ya mestinya tidak pernah daftar hitam ya, tapi pernah juga ada kejadian mereka bisa daftar, ternyata dalam perjalanan mereka di blacklist gitu. Nah, ini penetapannya, kalau pesertanya ada lebih dari 3, maka penawar 1 terendah 1, terendah 2, terendah 3 kita tetapkan sebagai pemenang. Kemudian masa sanggah itu 5 hari kalender, namun sekarang berakhir di hari kerja dan jam kerja. Nah, apabila ada sanggah, itu di aplikasi SPSE versi 43 itu, kalau ada sanggah kita harus menjawab sanggahnya itu diterima atau ditolak gitu. Nah, kalau diterima maka ada beberapa opsi, bisa penawaran ulang, evaluasi ulang, tender ulang. Nah, kalau sudah kita jawab atau misalnya tidak ada sanggahan, maka Pokja menetapkan bahwa tender ini telah selesai dan kita laporkan ke SKPD. Demikian Bapak Ibu sekalian pemaparan saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kemudian ini ada, saya bikin pantun ya, ketepian beli selasih cukup sekian, terima kasih. Nah, demikian Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Kasman atas sharingnya, dan langsung saja kami buka sesi kedua untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Persilakan untuk bertanya dengan cara menekan tombol raise hand yang ada di bawah itu. Nanti akan kami panggil. Setelah kami panggil, silakan untuk di-unmute untuk mic-nya. Yang pertama untuk Ibu Septian Febriana yang mau bertanya, dipersilakan. Bu Septian. Assalamualaikum Pak. Oh Pak, ya maaf. Saya kira perempuan. Saya Septian Pak, dari Pertanian Provinsi Banten Pak. Izin bertanya Pak. Silakan. Langsung saja ke Pak Kasnam. Halo? Ya Pak. Langsung aja Pak, silakan.
Jelas suara saya Pak. Mohon izin Pak, jaringannya lagi nggak baik di sini. Jelas. Jelas. Pak, terkait di perkebunan, mohon izin kami juga pernah di Dafuk menjadi Pokjal tahun kemarin di Kementerian. Itu kan salah satunya itu kawan-kawan teknis di perkebunan meminta izin usaha perkebunan tuh Pak dalam ini teknisnya dan persyaratan teknisnya. Kalau di Bapak kan hanya SIUP, mohon izin ketika kami berkoordinasi ke kementerian pun ternyata itu menjadi salah satu izin yang harus dipenuhi itu Pak. Untuk usaha perkebunan itu Pak. Izin minta pendapat yang saya lihat di dokumen Bapak itu tidak ada IUP gitu Pak, hanya ada SIUP perdagangan mungkin itu ya. Iya, ada Pak. Ya, izin Pak. Begitu siap. Karena khusus ya perkebunan mah harus ada IUP ya Pak ya. Iya, dulu itu kan perjalanannya panjang ya. Zaman dulu sih mulainya tanda register usaha perkebunan TRUP, disebut TRUP ya. Nah, kalau bentar, ini. Nah, ini Pak. Ya, IUP. Kelihatan nggak ya? Permentan yang baru ya, 2019 IUP. Izin usaha produksi benih perkebunan. Ini biasanya kalau di daerah kan tuh dikeluarkan oleh gubernur atau yang ditunjuk gitu. Mungkin otoritas sendiri sekarang, ya. Itu Pak. Kami kan permasalahannya waktu itu Pak, izin di Banten itu otoritas itu belum terbentuk IUP itu. Akhirnya ya untuk persaingan bebasnya ya sulit karena pasti yang punya IUP di luar kami. Itu Pak, izin Pak, kami permasalahan yang ada di kami itu. Apakah di Bapak itu sudah ada di daerah Bapak maksudnya? Di daerah kami udah Pak. Alhamdulillah sudah sejak beberapa tahun yang lalu. Yaitu tadi kan yang kebetulan sekarang saya sudah tidak di Dinas Perkebunan lagi, tapi dulu saya pernah di Dinas Perkebunan. Itu kita lumayan ini ya menggiring untuk membina penangkar gitu. Dulu itu kan Pak, siapa aja boleh kan menawar. Jadi benihnya itu bisa jadi nggak jelas gitu. Tapi dengan adanya izin usaha perkebunan, tentunya sebelum izin usaha perkebunan itu keluar kan dilakukan klarifikasi dengan sejumlah persyaratan. Ya insya Allah udah terseleksi gitu. Mereka yang ini benar-benar memang penangkar yang bisa bonafit lah gitu ya, bisa dipercaya lah gitu. Oke. Izin Pak, IUP itu kan dikeluarkan ke unit usaha, posisinya, bukan ke penangkar juga tuh Pak. Kalau penangkarnya dia punya perusahaan ya mungkin dia memiliki itu Pak. Salah satu kendala di tender di perkebunan ya salah satu izin ini yang menjadi salah satu hambatan Pak dalam konteks kita membuat persaingan bebas itu Pak. Oh gitu. Ya, sebenarnya penangkar atau penyedia jasa itu kan boleh mendapatkan IUP, tapi salah satu persyaratannya kan mereka harus punya, ini contoh ya, contohnya tadi untuk penangkar atau untuk pengeluaran izin usaha IUP karet, mereka kan harus punya itu kebun entres. Ya, mereka juga harus. Jadi itu Pak. Jadi nggak sembarang penyedia yang bisa dapatkan gitu. Oh, tapi di tempat Bapak nggak ada ya itu ya tadi Pak ya? Nggak ada Pak, siap. Itu yang kami kesulitan kemarin. Ini cerita tentang tender yang ada di kami. Itu aja sih Pak. Gitu. Nah, ini salah satu jadi hambatan di kita itu dalam konteks pelaksanaan tender di bidang-bidang perkebunan. Nah, kebetulan memang
Kalau untuk di Kalsel itu memang boleh dibilang jadi sentra. Banyak, saya juga, iya, banyak, saya dulu pernah juga di Kalimantan Timur. Nah, yang di Kalimantan Timur sampai kabupaten-kabupaten terjauhnya itu ngambil karetnya itu juga dari Kalsel gitu, termasuk Kalteng. Nah, meskipun sekarang ya mungkin sudah ada gitu ya, sudah ada juga penangkar-penangkar yang memiliki iup di situ. Oke. Siapa? Terima kasih, Pak. Ya, artinya kita dalam tender perkebunan ya ada izin yang itu tuh beda dengan yang lain iup itu. Iya, jadi di beberapa daerah termasuk Banten jadi harus dimitigasi PPK-nya. Itu aja, Pak. Terima kasih. Iya. Oke, makasih Pak Septian. Siapa? Baik, terima kasih Pak Septian atas pertanyaannya. Kami lanjutkan untuk penanya kedua yang sudah resen, yaitu Bapak Beni Iksan. Pak Beni, silakan di-unmute dan langsung bertanya ke Pak Kasman. Ya, baik Pak. Terdengar jelas suara saya, Pak? Ya, jelas Pak. Ya, baik Pak. Nah, ini saya izin saya aktifkan video karena gangguan jaringan. Iya, nggak apa-apa. Jadi di sini saya ingin bertanya, ya terutama tadi ada di paparan Bapak itu halaman 13-14 masalah itu tentang LDP, dokumen penawaran teknis terdiri dari itu ada beberapa surat pernyataan, Pak. Jadi di sini juga pengalaman itu ditanyakan oleh peserta lelang itu. Jadi bisa nggak untuk alasan efisiensi ini, Pak, boleh nggak disatukan semua jenis surat pernyataan tersebut, karena di situ kan memerlukan materi, Pak, di surat pernyataan tersebut, Pak. Jadi ada 6 kalau nggak salah di situ. Jadi disatukan saja, jadi kesatuan, jadi konten di dalam surat pernyataan ini terdiri dari 6 itu, Pak. Jadi surat pernyataan kepemilikan benih, surat pernyataan gambaran kondisi benih, misalnya seperti itu, Pak. Nah, kira-kira diperbolehkan nggak seperti itu, Pak? Atau memang harus ada 5 surat pernyataan itu, Pak? Halo, Pak. Oke. Nah, itu yang pertama, Pak. Nah, yang selanjutnya, yang pertanyaan kami nomor 2, ini kaitan dengan metode evaluasi penawaran, Pak. Untuk benih ini, mohon pencerahannya, Pak. Sebaiknya untuk metode evaluasi untuk pengadaan benih ini, ataupun yang lainnya, terutama di sini juga pernah kami, kalau nggak salah, pengadaan ternak juga, di sini menggunakan sistem nilai, atau ada advice dari Bapak atau pencerahan sedikit kaitan dengan sistem untuk evaluasinya nih, Pak. Apakah yang menggunakan nilai atau harga terendah? Karena di sini kan kalau sistem nilai itu mengutamakan teknis, Pak ya. Jadi teknis misalnya sekarang bibit yang harus diserahkan nantinya itu ditawarkan yang di standarnya menurut spesifikasi itu misal 20 cm tingginya, ternyata ditawarkan oleh penyedia itu 25 cm, maka akan lebih bagus kan, Pak? Nah, itu akan mendapatkan nilai lebih gitu. Maka nilainya bobotnya 100 seperti itu. Tapi dalam hal ini kami minta penjelasan atau pencerahan sedikit dari Bapak, sebaiknya menggunakan sistem apa gitu, Pak. Nah, itu Pak yang pertanyaan kami nomor 2, Pak. Oke. Ya, Pak Fajar. Ada yang ketiga juga. Lanjut dulu. Oke. Ya, silakan. Mana tadi? Oh ya, terkait dengan surat pernyataan nggak apa-apa, ini kan cuma contoh ya Pak ya. Jadi bisa aja surat pernyataannya itu kalau mau digabung juga nggak apa-apa. Nah, digabung. Tapi sebenarnya pada saat penawaran ini, kalau surat pernyataannya itu merupakan apa ya, yang dibuat oleh si peserta atau si penawar, boleh tidak usah dibubuhi materai dulu. Nanti kalau mereka sudah terpilih atau ditunjuk sebagai pemenang, baru ditempeli materai. Nah, tetapi kalau surat pernyataannya itu ada merupakan produk dari pihak ketiga, mungkin itu kan ada yang dia kerjasama dengan penangkar lain karena kecukupan dari entrance-nya itu kurang. Nah, itu harus materainya harus ditempel. Tetapi kalau cuma yang buatan si penyedia itu bisa aja nanti. Tapi opsi berikutnya seperti Pak Beni bilang tadi bisa aja digabung gitu. Supaya pada dasarnya kan kita juga nggak mau menyulitkan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, memang
contoh yang tadi terkait dengan sistem nilai bisa aja ya. Kalau dulu kan kita sistem bobot itu ada opsinya tuh Pak. Tadi kan di dokumen itu bisa aja metode penilaiannya evaluasinya itu dengan sistem gugur atau dengan sistem nilai. Kami itu sudah melakukan itu semuanya. Bahkan tapi sekarang kan udah disederhanakan nih. Dulu yang 2 tahap dengan prakualifikasi juga kita dulu itu kan sebelum adanya IUP apa segala macam itu penangkarnya kalau kita unmissing masih manual dulu itu bisa 1 aula tuh penuh pesertanya gitu. Makanya sampai kita bikin prakualifikasi. Jadi mereka yang lolos kualifikasi baru boleh memasukkan teknis dengan penawaran harga. Nah, kemudian kita juga pernah dengan sistem merit point dengan apa tadi itu kayak bobot. Bisa aja Pak Beni, tapi kita harus menentukan itu detailnya ya, detail dari kriteria itu, misalnya termasuk jarak dari jarak pembibitan ke titik bagi, nah itu ada nilainya apa segala macam. Nah tapi kita benar-benar itu dan dipublikasikan dipublish di dokumen. Tapi ini cenderung mereka sanggah gitu. Kami sudah pernah itu pengadaan kambing juga sapi sampai sekarang dinas perkebunan kami itu nggak mengadakan ternak besar lagi sebangsa sapi kambing. Sekarang tuh cuma ternak kecil sebangsa itik. Ya karena ya tadi suka menimbulkan masalah gitu. Nah, jadi monggo Pak Beni bisa dengan tadi ada contohnya ya. Kami pengalaman Bapak di daerah Bapak. Nah, tapi menurut pengalaman kami karena kalau kita detilkan spesifikasi teknisnya kan udah jelas banget gitu ya. Kita juga mengacu ke pertanian gitu kan, ke kementerian. Nah, kemudian apanya lagi itu syarat-syarat teknisnya juga udah jelas. Nah, kalau udah jelas itu kan jatuhnya jadi kayak tender sederhana gitu ya. Nah kalau tender sederhana sebaiknya mending sistem gugur aja gitu. Nah bahkan kami pernah juga melakukan karena ada beberapa penyedianya ada dalam sikap, pernah juga kami tender cepat benih ini gitu. Jadi mereka cuma kompetisi harga aja gitu. Tapi tergantung daerah Bapak Ibu sekalian gitu ya. Gimana sebaiknya termasuk kita analisis pasarnya juga seperti yang di Banten tadi kan katanya boleh dibilang di daerah nggak ada. Mungkin kita nggak bisa seperti itu. Kita lebih membuka ruang ke yang lebih luas gitu. Gimana Pak Beni? Tadi ada satu lagi katanya. Ini kan jelas Pak, jadi SKK kita menggunakan SKK misalnya 002 atau sebagainya. Suaranya kecil ya? Halo Pak. Iya, kecil. Iya. Jadi kaitan dengan persyaratan tenaga ahli nih Pak. Jadi kalau di konstruksi biasa ada SKK Iya. dan sebagainya. Tetapi kalau di benih ini kan tidak ada nih Pak. Nah kira-kira mohon penjelasan atau masukan terkait dengan tenaga ahli ini, sebaiknya kita gunakan berdasarkan ijazah saja atau bagaimana Pak? Atau budidaya perkebunan atau pertanian misal seperti itu yang istilahnya jurusan studinya. Mohon penjelasan kaitan dengan ini Pak. Oh iya. Untuk SDM perbenihan ini mereka cukup istilahnya gini, dia pernah mengikuti
semacam BIMTEK atau pelatihan, misalnya untuk karet ini kan ada di Salatiga, di Sembawa gitu ya. Itu pokoknya dia cukup cakap untuk melakukan budidaya atau pembibitan, itu aja, sederhana aja. Dan ini juga kita persyaratkan bisa di kualifikasi teknis. Nah, bisa aja cuma SMA aja dia pendidikan SMA, kemudian pernah mengikuti BIMTEK, dinyatakan dengan sertifikat BIMTEK melakukan perbenihan, gitu Pak. Oh, gitu Pak. Ya, baik Pak, baik Pak. Ya. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya, sama-sama Pak Iksan. Ini ada Pak Aprijul ya. Baik. Terima kasih Pak Beni. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada Pak Aprijul. Dipersilakan Pak Aprijul untuk di-unmute dulu. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Sama-sama Pak Apri. Pak Fajar, Pak Kasman, Pak Muji, Pak Ikhlas, Ya, Pak. dan bapak-bapak yang lainnya, Pak Beni, Pak Septian ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya ini, dan ini materi yang sangat penting. Kalau menurut saya ini benih perkebunan ini banyak hal-hal yang kadang-kadang mengandung dualisme. Ya, kadang-kadang mengandung dualisme. Saya nyatakan begitu karena sering terjadi hal yang tidak diinginkan setelah selesai tendernya. Ya, Pak. Yang pertama tadi materinya Pak Kasman itu mengenai surat keterangan ketersediaan entries. Ya, syarat teknis surat keterangan ketersediaan entries. Kalau menurut saya, kalau kita pakai ini, artinya benih yang akan kita adakan itu belum ada loh Pak. Benih yang akan kita beli itu belum ada tersedia. Kenapa saya menyatakan begitu? Karena entries itu kan akan diokulasi, ditempel. Sedangkan yang namanya benih itu adalah batang bawah yang sudah ditempeli dan sudah tumbuh. Mungkin berapa senti ya? Itu yang namanya benih. Tapi kalau masih ketersediaan entries, berarti belum ditempel. Nah, kalau menurut saya itu belum benih. Dan belum bisa menjadi syarat untuk barang yang benar-benar ada. Nah, kalau kita mempersyaratkan itu, berarti barangnya belum ada. Mungkin dipesan dulu barangnya ini. Ini bukan terjadi sama karet aja, sama tebu juga, Pak. Kalau kita mengadakan benih tebu itu dipesan dulu, Pak. Baru ditanam oleh penangkarnya. Artinya apa? Di sini tidak banyak tersedia penyedianya. Cuma satu penyedianya. Artinya produsennya cuma satu. Kalau kita bawa ke Perpres, ini penyedia tunggal loh Pak, adan tertentu. Dan tidak bisa kita bawa ke tender. Kalau kita bawa ke tender, nanti penangkar ini akan menunjuk misalnya 3 calon penyedia. 3 calon penyedia sumbernya dari satu penangkar. Artinya apa? Kita menambah rantai pasokan. Menambah rantai pasokan artinya apa? Menambah biaya. Minimal negara harus menyediakan tambahan biaya 10% untuk penyedia itu. Sedangkan pekerjaannya bisa langsung dikerjakan oleh penangkar ini kalau benihnya sudah ada. Nah, jadi seyogianya untuk benih-benih yang dipesan dulu itu, seyogianya jangan ditender. Artinya apa? BPK harus siap-siap untuk mengadakan barang ini dengan barang-barang yang sudah pasti ada. Kalau masih meragukan, berarti ini barang belum siap dan tidak bisa ditender karena barangnya masih belum tentu. Surat keterangan ketersediaan entries ini menunjukkan bahwa barangnya belum ada. Apabila kita periksa lapangannya, belum ditempel loh Pak, belum diokulasi. Jadi belum ada yang tumbuh. Dari batang bawahnya, tunas yang baru itu belum ada yang tumbuh. Nah, jadi ini bahaya Pak. Karena nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Bisa juga nanti karena buru-buru,
yang itu bukan spesifikasi yang jadi, atau benar-benar itu yang hanya cukup. Mic Bapak. Mic-nya masih belum dibuka, Pak. Tuh. Oh iya. Dari Kementerian Pertanian. Makanya saya lihat tuh seragamnya seragam Kementerian Pertanian. Ya, makasih Pak Prijon. Ini memang di slide nomor berapa nih Pak? Sebenarnya mungkin karena tadi terlalu disingkat, lalu nggak kelihatan. Nah sebenarnya benih penyedia atau penangkar yang mengikuti tender ini dipastikan benihnya harus ada Pak. Nah kita lihat nih tertayang nggak tuh di layar. Nah itu di nomor 5 Pak, persyaratan surat pernyataan kepemilikan benih. Nah jadi di sini contohnya di Dinas SKPD Perkebunan itu mereka membuat surat pernyataan kepemilikan benih itu minimal 80% dari total pengadaan, Pak. Nah, misalnya nih dia harus punya bibit 80% dari yang berapa tadi itu 35.200 batang. Nah, sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Tentunya kan ini nanti ada yang akhir atau yang tidak lolos seleksi harus lebih dari itulah mereka. Nah, kemudian sisanya itu dipersyaratkan boleh kerjasama 20%-nya tuh Pak dengan penangkar atau penyedia yang juga punya IUP gitu. Nah, sedangkan yang mungkin Bapak benar juga tadi tuh di persyaratan nomor 7 surat keterangan ketersediaan entres. Kenapa jadi dipersyaratkan lagi keterangan ketersediaan entres itu supaya kita tahu riwayatnya mereka itu punya 80% atau 20% tuh ngambil entresnya itu di mana gitu. Nah, jadi mereka harus punya. Nah, contohnya di sini mana tadi tuh? Melampirkan surat keterangan ketersediaan entres minimal 1.100 pohon. Nah, itu misalnya tadi kan kita contohkan untuk pengadaan sebanyak 44.000 batang. Nah, jadi dia minimal punya 1.100 pohon gitu entresnya. Nah, terus apabila tidak mencukupi, maka menggunakan mata entres dari penangkar lain yang juga memiliki IUP, dilampiri dengan delivery order. Mereka tuh belinya benar nggak di situ. Soalnya ini bukan hal yang ya maksudnya tuh saya rasa di beberapa daerah juga sering terjadi gitu ya. Pada saat keperluan benih itu sangat besar, petani-petani itu ada tuh penangkar-penangkar nakal gitu ya. Mereka yang terjun payung gitu kan ya, ngambil entres dari pohon entres itu dari pohon itu aja gitu. Itu Pak. Jadi di sini dipastikan mereka harus punya benih yang sudah siap tanam gitu. Makanya judulnya juga kan siap tanam. Jadi waktunya juga 30 hari gitu ya. Jadi dipastikan kalau dia menawar, si penyedia itu harus punya minimal 80%. 20%-nya adalah boleh kerjasama. Kemudian yang entresnya tadi itu juga harus mereka supaya bisa kita klarifikasi, karena salah satu persyaratan juga nih dia bersedia untuk diklarifikasi. Nah, jadi
tugasnya Pokja tadi bersama-sama dengan usernya, bersama dengan PBT dari Balai Pengawasan Benih, itu bersama-sama ngecek nih surat pernyataan dia tadi kan punya sekian. Nah, lalu kita lihat benar nggak sejumlah itu satu. Yang kedua, dari sejumlah itu benar nggak itu riwayat benihnya itu dari mana ngambilnya, biji batang bawahnya dari mana, batang atasnya dari mana gitu. Itu mohon maaf Pak Aprijul, mungkin tadi Bapak kelewat. Ya, Pak Aprijul, ada lagi mau ditanyakan? Pak Fajar, saya lanjut dulu. Ya. Untuk menambah penjelasan sedikit untuk ya, Pak Kasman. Silakan. Ya. Jadi tadi kan mengenai riwayat benih ya Pak. Benih itu kan diproduksi di bawah manajemen mutu Pak. Jadi penangkar itu dia mendapat izin usaha produksi benih setelah dia diyakini oleh BPSB bahwa dia itu menerapkan manajemen mutu. Dan BPSB kan mensertifikasi benihnya Pak. Disertifikasi nggak Pak benihnya? Disertifikasi Pak. Nah ini juga pernah itu disertifikasi oleh BPSB, dinyatakan di situ nomor sertifikatnya berapa, nomor labelnya berapa. Per pohon itu per label. Jadi apa yang Bapak bayangkan itu akan terjadi hal yang tidak diinginkan dalam prosesnya itu tidak mungkin terjadi Pak, karena di bawah manajemen mutu ya, kecuali kita tidak percaya sama manajemen mutunya. Nah, kalau misalnya terjadi kenakalan dari penangkar, BPSB bisa menarik izin produksinya Pak. Nah, itu kewenangan BPSB itu. Kalau penangkarnya nakal, izin produksinya ditarik oleh BPSB. Harusnya seperti itu Pak, karena intinya izin produksi itu ya mulainya dari BPSB Pak. Setelah BPSB merekomendasi, barulah gubernur mengeluarkan IUPB-nya. Jadi seharusnya kita tidak meragukan itu riwayatnya Pak. Jadi saya lebih cenderung kalau misalnya untuk pengadaan ini adalah kepastian untuk melayani masyarakat, barang negara dan dibayar dengan uang negara, jangan ada keraguan-raguan di sini. Itu Pak, dalam spesifikasi dan jumlah. Nah, jadi kalau misalnya ada seperti ini, misalnya ketersediaan entries dan sebagainya tadi itu sepertinya ada keraguan-raguan di sini. Jadi kita nulis spesifikasinya bukan seperti ini harusnya Pak. Nah, cukup aja ditulis bersertifikat berlabel. Nanti Bapak cek nomor sertifikatnya berapa, nomor labelnya berapa. Nomor label ini masuk nggak di dalam sertifikatnya? Kalau masuk, cek sertifikatnya. Benar nggak BPSB mengeluarkan sertifikat itu? Kalau benar, berarti BPSB sudah benar semua kan? Karena itu ada ini Pak, ketertelusurannya Pak. Dalam manajemen mutu itu namanya ketertelusuran. Dari mana asal batang bawahnya, dari mana asal batang atasnya, itu tertelusur semua Pak. Dan batang atasnya itu Bapak ingat, itu disertifikat juga oleh BPSB Pak. Misalnya karet, batang atas karet itu disertifikat dulu oleh BPSB. Kelapa dengan sifat-sifat unggulnya, itu disertifikasi Pak, batangnya itu. Sebelum dia dijatuhkan buahnya itu, yang dengan sifat-sifat unggulnya itu, disertifikasi dia Pak. Jadi sebenarnya spesifikasi yang tepat itu cukup kita menyatakan bahwa di label dan disertifikasi. Karena di label itu sudah dinyatakan kriteria-kriterianya itu lengkap semua Pak. Di bawah pengawasan BPSB Pak. Itu kalau pendapat saya. Ya, silakan, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Kita diskusi. Terima kasih Pak Aprijul. Jadi ya itu tadi pengadaan benih pertanian perkebunan, pokoknya itu kan sejarahnya panjang gitu. Jadi kita yang Bapak ceritakan itu sudah pernah juga kita lakukan Pak. Nah, kalau seperti yang Bapak ceritakan tadi, pada saat tender mereka telah melakukan sertifikasi dan labeling, kan belum tentu mereka menang Pak. Nah, jadi kami pernah disanggah juga dinasnya lah, didatangi LSM segala macam. Nah, ini kan tender ya. Tender itu
ada yang kalah, ada yang menang. Nah, kalau padahal biaya sertifikasi kan lumayan mahal tuh Pak. Kalau mereka sertifikasi dilabeli dulu, iya kalau mereka menang. Kalau nggak menang, maka uangnya kan lumayan banyak. Terus satu, yang kedua, mereka susah juga menjual kalau pada saat jumlah benih itu banyak, sementara kebutuhan kurang. Itu kan beda-beda ya tiap musim itu. Nah, akhirnya ini adalah bagian dari mitigasi. Jadi Dinas Perkebunan hanya mempersyaratkan surat pernyataan sanggup memberitahukan pelaksanaan sertifikasi benih. Jadi nanti apabila mereka sudah ditunjuk sebagai pemenang, maka mereka wajib setelah SPBJ juga gitu ya membuat jaminan pelaksanaan. Mereka salah satu persyaratan itu adalah sanggup memberitahukan pelaksanaan sertifikasi benih. Nah, jadi paling lambat 15 hari itu mereka sudah disertifikasi gitu Pak, benihnya itu di labeling gitu. Nah, di situ kan petugas BPSB tadi itu kan mengecek tuh permohonan sertifikasi dia, kemudian izin usaha benihnya, kemudian sertifikasi mutu benih dia. Itu benar kata Bapak, itu tidak diragukan karena mereka harus punya kebun entres atau mereka dapatkan entres itu dari kebun mana gitu kan, ada riwayatnya. Nah, kemudian surat keterangan mutu benih batang bawahnya juga dari mana. Nah, jadi itu satu juga ya, bukannya kita suujon atau tidak percaya gitu Pak, kata Bapak tadi. Tapi itu pernah ini sering terjadi gitu Pak. Ada PPK, ada Pimpro yang di penjara atau mati di dalam penjara tuh banyak tuh teman-teman saya. Ya karena kayak gini. Jadi penangkar itu dulu pernah kita pakai dukungan aja Pak, yang kata Bapak tadi tuh kita pakai dukungan. Jadi rekanan ini mereka kalau ada yang minta dukungan mereka terima, mereka dapat DP. Tapi begitu ada penawar lain, misalnya dari Kalteng gitu kan, dari provinsi-provinsi terdekat kami ini, dari Kaltim yang memberikan penawaran harga lebih menarik, mereka berikan gitu Pak. Akhirnya si penyedia yang bekerja sama tadi bisa nggak mendapatkan benih yang sudah mereka ikat itu tadi. Nah, itu ada juga yang kena blacklist. Nah, otomatis kalau pekerjaan itu tidak, ini kan selain si penyedianya, PPK-nya, Pimpro-nya ya, zaman dulu Pimpro ya, itu juga kena masalah gitu Pak. Kan berapa kali tuh ini BPK, kemudian Irjentan gitu ya kan. Sampai ada beberapa orang yang mati di penjara gitu Pak. Karena itu. Atau sebaliknya Pak. Jadi ini mitigasinya adalah melindungi kedua belah pihak. Melindungi penangkar, melindungi si penyedia. Atau bisa juga kayak gini Pak. Si penyedianya ini dia mengikat perjanjian kerjasama dengan penangkar. Kalau saya menang, saya akan ngambil bibit Bapak harganya sekian-sekian. Ternyata mereka begitu menang, mereka cari-cari nih yang lebih murah gitu. Akhirnya mereka nggak jadi itu Pak, ngambil yang itu. Jadi macam-macam kejadiannya. Jadi ini udah yang persyaratannya dibuat dari beberapa formula untuk melindungi penyedia, melindungi penangkar, melindungi dinas juga kayak gitu. Dan kayaknya dari Irjentan, dari BPKP juga sudah ini aja gitu, setuju aja dengan persyaratan semacam ini. Tapi kembali lagi, ini kan kita diskusi hanya sebagai contoh gitu Pak ya. Mungkin di balai Bapak, di kementerian mungkin ada yang lebih bagus lagi gitu Pak. Makasih Pak. Sebenarnya gini Pak Kasman, saya cuma menurut pengadaan ya, menurut prinsip pengadaan itu. Jadi kalau prinsip pengadaan itu
kondisi ini kita tidak pas untuk menyatakan bahwa ini dijadikan tender. Ya. Karena barangnya itu belum ada. Atau barangnya itu masih ragu-ragu. Makanya itu kalau yang ini sudah, Pak. Yang ini sudah ada. Nah, tunggu dulu. PPK itu kan sebenarnya dia merencanakan pengadaan setelah survei, Pak. Setelah survei, barangnya ini ada di mana? Cukup enggak gitu. Kalau misalnya harus dipesan terlebih dahulu, itu seharusnya tidak harus tender. Kenapa? Karena dipesan itu kan barangnya belum ada. Apakah dipesan seluruhnya atau dipesan sebagian? Itu kalau misalnya volumenya misalnya 1000 pohon dipesan 200 pohon, kemudian yang sudah ada 800 pohon, itu sama saja dengan dipesan seluruhnya. Nah, jadi saya lebih cenderung kalau yang begini ini berarti dipesan dulu. Tidak ada penyedia tandingan di sini. Tidak ada kompetisi. Satu itu cuma. Jadi kalau memang satu, kenapa harus ditender kan gitu? Saya lebih cenderung menyarankan ini penunjukan langsung saja, tapi negosiasi. Gitu loh, Pak. Nah, karena kondisi seperti ini ya banyak terjadi dan saya juga pernah mengalami itu, Pak. Saya pernah menyarankan juga supaya ditunjuk langsung saja, karena dipesan dulu kan. Enggak dipesan, Pak. Enggak dipesan. Ini enggak dipesan, Pak. Nah, tapi benar, kita kan harus melakukan analisis supply SCM atau analisis pasar. Kebetulan kalau di Kalimantan Selatan ini karena sumber benih gitu, Pak. Kelapa sawit, kelapa, ada 3 ya. 3 komoditas utamanya di sini adalah kelapa sawit dengan karet. Nah, kebetulan di sini sumber benihnya banyak, jadi otomatis penangkarnya itu banyak gitu, Pak. Kalau ditunjuk mereka tambah ribut, Pak, di sini. Pada komplain. Nah, makanya kita lakukan tender. Dan ini juga kita mitigasi dengan di sini kan kami kabupatennya ada 13, Pak. Nah, ada 13 itu bisa kita kelompokkan paketnya itu dengan kabupaten terdekat atau per kabupaten, karena jauh-jauh nih kayak di Tabalong, Kota Baru itu ujung-ujung. Kalau digabung dikonsolidasikan semuanya juga nggak mungkin. Nah, kemudian yang terdekat-terdekat itu dalam rangka tadi ya tidak mencederai peraturan pengadaan, tetapi siapa tadi penyedianya yang penyedia kualifikasi kecil ini terakomodir gitu, dan itu juga memitigasi risiko kegagalan dari pengadaan benih ini gitu. Nah, kalau mereka dikonsolidasi pemenangnya cuma 1, tuh ada beberapa kali yang kita gagal gitu, Pak, gagal di dalam pelaksanaan. Nah, karena tadi tuh pengangkutannya atau segala macam gitu, macam-macam gitu kendalanya. Nah, terus kalau yang kata Bapak itu penunjukan langsung bisa aja sih, mungkin kayak di Banten tadi kan yang penangkar atau penyedia yang punya IUP-nya itu nggak ada. Nah, bisa aja itu tidak dikompetisikan. Tapi kami pernah juga, Pak, melakukan tender cepat gitu. Penangkar-penangkar tadi yang sudah terkualifikasi, mereka beradu di harga. Nah, gitu. Tapi benar, Bapak juga benar sih. Tergantung tadi analisis pasarnya di sini gitu. Itu, Pak. Ya, itu, Pak. Saya menyatakan menarik itu, ini Pak, bincang-bincangnya. mengalami juga, Pak. Mungkin kalau boleh ini Pak Abridul, Pak Asman, kalau boleh saya selagi. Kita minta pendapat Pak Muji coba gimana terkait dengan ini, Pak. Pak Muji masih ini? Ya, terima kasih Pak Fajar. Saya juga belajar dari forum ini. Saya dengan Pak Asman sama Pak Abrizul tadi. Ya, kembali kepada situasi identifikasi kebutuhan, situasi pasar dan sebagainya, sehingga kita nanti menentukan relasi pengadanya bagaimana. Apakah penunjukan langsung yang disampaikan Pak Abrizul
atau kata Pak Kasman tadi tersedia banyak penyedia sehingga dipersaingkan. Begitu aja sebenarnya. Kembali kita memastikan kembali di aspek perencanaan maupun identifikasinya gitu. Masih Pak. Ya. Pak. Ya, makasih Pak Muji. Pak Iya. Ya Pak Muji, terima kasih. Berarti ini kembali dari identifikasi kebutuhan oleh PA dan ini oleh PAD. Baik, untuk mungkin dari yang lain selain Pak Aprijal ada lagi yang mau bertanya? Ini mohon maaf nih kamera saya error jadi nggak bisa on cam, nggak tahu tadi tahu-tahu error ini. Ini syukurnya saya bisa ya. nih. Ini ada pertanyaan Pak Kasman di chat ini coba saya bacakan, ini mungkin lebih ke pendapat atau apa ini dari Pak Lubis ini. Di kampung saya pernah ada program pembagian benih kehutanan, pengadaan bibit oleh Dishubun Kabupaten XXX. Karena lokasi titik baginya jauh-jauh, yang sampai ke kampung saya benih asli hanya setengahnya. Oh, ini cerita berarti. Sisanya benih abal-abal. Bantang dipotong, dimasukin polybag, hanya bertahan 2 minggu terus mati. ini cerita berarti ini. Ya, memang kalau kita perhatikan memang pengadaan bibit ini ngeri-ngeri sedap ya Pak Kasman. Iya. Ya. Apalagi kan barang hidup gitu. Betul. Nah, kadang kita cek sekarang ada, tahu-tahu pas lagi pelaksanaan mati semua gitu. Iya, jadi bukan kayak barang pabrikan yang diproduksi massal kemudian seragam gitu. Iya. Jadi tuh udah macam-macam banget tuh masalahnya. Ini Pak, mungkin kalau saya boleh sedikit menyimpang tadi kan ini kan mungkin tanaman-tanaman yang sifatnya pohon keras gitu ya. Kebetulan kalau saya izin bertanya ini sekaligus ini tadi terkait dengan persyaratan kualifikasi, memang yang saya pernah lakukan kami tidak mempersyaratkan IUP, tetap pakai SIP saja, tetapi hanya mensyaratkan surat dukungan dari produsen. Nah, tapi dalam hal ini di dokumen teknis kami mensyaratkan itu harus ada surat yang PSAT itu Pak, produk segar asal tanaman apa ya. Nah, itu tanamannya apa tuh Pak? Itu sih kebanyakan kayak kacang hijau gitu, kedelai gitu. Oh, kalau itu termasuk tanaman pertanian. Pertanian ya? Peraturannya beda lagi. Nah, kalau produk pertanian itu malah PL gitu, penunjukan langsung. Berapapun nilainya, kalau di sini kan pengadaan padi, AJLE ya. Boleh tahu Pak, mungkin ada dasar hukumnya mungkin Pak apa gitu, dan ada apa gitu? Ada. Nah, jadi itu kalau padi berapapun nilainya kan kita itu penunjukan langsung. Kan sebenarnya dulu ada Perpres nomor 70 ya kalau nggak salah Pak Aprijul, tapi sekarang kan udah nggak pakai itu lagi. Nah, karena terkait dengan kalau tanaman pertanian itu dia tanaman semusim, kalau tender kan makan waktu lagi. Nah, salah satu alasannya itu gitu ya. Mereka kan semusim. Nah, kalau yang tanaman perkebunan ini ya masih memungkinkan lah gitu ya, apalagi mereka dalam bentuk polybag, artinya kayak tanaman karet, sawit itu kalaupun ditanam waktu kemarau, tapi ya sebaiknya jangan di kemarau, masih memungkinkan dia hidup gitu. Iya betul. Berarti memang lihat lagi ke konteksnya ya, kalau berarti yang musiman itu berarti tentang pertanian gitu ikutnya ya. Iya, tapi untuk tanaman perkebunan juga ada juga yang semusim, yang kayak empon-emponan, tumbuh-tumbuhan itu masuk binaan tanaman perkebunan, kayak itu ya, kayak atsiri, jarak, itu kan nilam, itu kan herbal gitu ya, tanaman herbal ya, gitu. Untuk yang kosmetik, aromatik, kemudian untuk obat-obatan, maka itu sebagian besar masuk tanaman binaannya perkebunan gitu. Perkebunan. Ya. Jadi kadang kan yang tanaman keras belum tentu juga perkebunan atau kehutanan gitu. Tapi mungkin yang tadi Pak Lubis itu bisa jadi SKPD-nya per
kehutanan ada juga bagi-bagi karet gitu. Nah, dalam rangka penghijauan. Tapi kalau biasanya di daerah kan koordinasi tuh, karena karet itu binaannya Dinas Perkebunan, kehutanan dengan perkebunan tuh koordinasi. Nah, alangkah baiknya selain untuk reboisasi, jadi bisa diambil getahnya juga gitu kan, diambil kayunya juga. Makanya tadi yang yang generasi 4 itu seperti PB260 itu tanamannya tuh jagur gitu ya, mudah cepat besar sehingga kayunya bisa dipakai, selain produksi karetnya juga banyak gitu. Dan tanaman karet itu pohonnya termasuk kayu mewah gitu ya, kalau dibikin mebel bagus gitu, bagus. Nah kemudian kalau yang tanaman pertanian seperti yang dibilang Pak Fajar itu malah bisa jadi itu di e-katalog juga udah ada gitu ya. Yang seperti kacang-kacangan gitu kan udah ada tuh di e-katalog. Udah kemarin jelas. Sih belum masuk katalog waktu saya mengadakan itu sih. Belum ada katalog ya. Oke. Pak, tanya lagi nih Pak, mumpung lagi belum ada yang tanya. Tapi ini agak melenceng dari perkebunan. Tadi kan di awal Pak Kasman bilang sudah pengadaan ternak ya, sapi, kambing dan lain-lain. Ini kan kebetulan saya juga baru selesai itu kemarin pengadaan itu kambing, sapi. Nah, kami kan juga mensyaratkan kualifikasi tenaga teknis berupa sarjana dokter hewan dan sarjana peternakan. Nah, cuman yang menjadi topik itu apakah mau ditempatkan ke teknis kualifikasi atau ke teknis yang persyaratan teknis gitu. Nah, itu aku mungkin malah nggak perlu lah. Mungkin ada pencerahan dari Pak Kasman gitu untuk yang hadir di sini. Kalau tergantung tadi keperluannya itu, Pak, pengadaan sapi ini kalau yang saya pernah itu kan sapinya justru dari Jawa gitu ya. Dari Jawa, dari Sembawa itu, asal jangan sapi betina ya, karena ada perdanya udah masing-masing daerah. Sapi betina nggak boleh keluar dari daerahnya. Nah itu kalau cuma ngedatangin aja gitu ya, yang bukan penangkar, saya rasa juga nggak perlu dipersyaratkan SDM teknisnya gitu. Bisa, tapi untuk dikualifikasi dalam rangka mungkin tadi sementara di karantina sebelum diserahkan ke titik bagi itu kan perlu ada yang merawat gitu ya, merawat sama kayak tanaman benih tadi. Iya. Nah tapi kalau persyaratannya itu yang menangkarkan sendiri ya memang harus ada sarjana peternakannya gitu. Nah, itu mungkin di teknis, tapi kalau cuma yang kalau nggak salah itu pakai dukungan atau gimana? Pakai dukungan ya? Nah, kalau pakai dukungan, menurut hemat saya kayaknya ditaruhnya di kualifikasi teknis aja deh. Teknis kualifikasi tadi ya. Teknis kualifikasi gitu. Jadi ada SDM yang ya tahu kan mereka adaptasi ya dari pulau dari Pulau Jawa ke Kalimantan misalnya gitu kan, harus dirawat. Iya. Oke, terima kasih Pak. Ini ada lagi masukan nih Pak di chat Pak dari Pak Aprijul lagi nih. Oke. Untuk empon-empon jahe, empon-empon itu termasuk golongan tanaman hortikultura ini. Referensinya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2010 nih. Mungkin tadi yang dimaksud Pak Kasman ini mungkin ya Pak tadi Pak. Aturan-aturan seperti ini ya. Oh ya, minta maaf Pak, kalau berarti ada yang terbaru ya Pak di 2021. 2000 kalau undang-undangnya 2010, permentannya nomor 48 tahun 2021. Ya, yang undang-undang budidaya tanaman juga ada yang terbaru Pak ya, yang apa tuh namanya? Yang terpadu, terpadu berkelanjutan gitu, itu ada yang baru juga gitu ya. Makasih Pak Aprijul, karena Pak Aprijul masih di
Kementan. Kalau saya kan udah keluar dari Kementan, jadi jadi wajar kalau saya nggak update. Makasih Pak Aprijul. Iya. Oke, baik. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, saya masih buka kesempatan sebelum nanti saya serahkan ke Pak Muji untuk Bapak Ibu yang hadir. Pak Muji, untuk waktunya bagaimana Pak Muji? Ya, waktunya hampir habis ini. 3 menit lagi ya? Atau saya berikan komentar penutupannya. Siap. Monggo Pak. Bapak Ibu yang berbahagia, ya, kita hari ini belajar mengenai pengadaan bibit perkebunan ya. Memang kita harus belajar banyak pada bidang-bidang khususnya. Tampaknya kita kadang-kadang memandang sederhana aja, pengadaan, tender, dan sebagainya. Ternyata dari penjelasan Pak Aprizul maupun Pak Kasman tadi, kita melajari juga aspek tata kelola bibit ini bagaimana nih, sehingga kita bisa menemukan pengadaan yang terbaik. Berikutnya bagaimana berkontraknya, ya, yang sering jadi masalah ternyata bibit tadi hanya memotong batang, ditancapkan di polybag dan sebagainya. Nah, kontraknya itu yang perlu kita detailkan, bahwa kontrak selesai adalah tanaman mungkin ya saya bukan ahli tanaman, telah tumbuh di lokasinya 3 bulan, barulah di situ bisa dinilai, bisa dibayar. Jadi kalau dikirim ke tempatnya hari 2 minggu mati dan sebagainya, itu dibayar, itulah yang harus dibenahi. Jadi kontrak-kontraknya harus kita benahi, sehingga kontraknya bisa mensyaratkan toleransi sekian tanaman yang mati yang bisa dinilai, atau sekian bulan yang bisa dibayar, sehingga tidak terjadi tadi pengadaan seperti horor tadi, di penjara, sedang di tipikor, mati di penjara dan sebagainya. Hal ini nggak ada Pak, terjadi di dunia lain. Di negara lain nggak ada seperti ini. Saya sedih aja melihat seperti pengadaan kok seperti ini. Berarti tata kelola pengadaannya sama tata kelola kontrak itulah perlu kita benahi. Maka kita perlu forum-forum semacam inilah, sehingga meningkatkan kompetensi kita. Mungkin juga nanti beri masukan pada LKPP. Ya, kita berharap juga pada Pak Aprizul nanti bisa memberikan materi juga lah mengenai pengadaan sapi. Saya lihat banyak itu pengadaan sapi di Kementan untuk dibagi-bagi, walaupun saya belum mendapat bagian sapinya ya. Dan kegiatan ini bermanfaat. Salam pengadaan. Baik, terima kasih Pak Muji untuk close statement-nya. Untuk itu, bersama ini kami akhiri untuk sesi kali ini, dan terima kasih untuk narasumber kami Pak Muhammad Kasman dari Kalimantan Selatan, termasuk juga masukan dari semuanya, Bapak Aprijul, Pak Beni, Pak siapa tadi pertama itu? Ya, Pak Beni, Pak Septian Febriana. Ya, terima kasih juga Pak Muji, Pak Muklis, terus Pak Indra, dan semuanya yang sudah hadir di sini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dari kami, dan sampai bertemu di lain kesempatan. Kami akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.